Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siap kita lanjutkan? Ya, saya tanya dulu, takutnya Bapak Ibu puas saya makin lemas. Oke, shot kedua. Apa shot kedua? Mohon maaf, harus siap nerimanya. Pengen selamat dunia akhirat, shot kedua, sodakoh. Apaan? Ini jangan pada belakang budak nih, urusan sodakoh nih. Iya, sodakoh. Al-Imam Nawawi, masih sebagai Imam Nawawi aja dah, dalam kitab Riyadus Shalihinnya. Kalau tadi hadis ke nomor 99, sekarang urutan hadis 550, agak jauh nih. Di dalam bab dermawan dalam kebaikan, hadisnya pun hadis sahih. Kita bacain hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari kanjeng Nabi kita Muhammad. Ini hadisnya begini Bapak Ibu, ngelebihin enggak, ngurangin enggak. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Saya terjemahkan, Bu, Pak, terjemahin jangan. Terjemahin jangan. Dalam bahasa Arab ditanya pahimtum, jawabannya pahimna. Setuju? Pahimtum? Kurang jelas. Pahimtum? Sobartum? Sobarna. Ulangin. Pahimtum? Sobartum? Calantum? Biar nggak ngantuk. Saya baca lagi hadisnya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak pernah terlewati, tidak pernah ada absennya, tidak pernah ada alfanya. Yusbihul ibad, dari mulai terkumandang adzan subuh, dari mulai adzan subuh di Bekasi jam berapa sekarang? Jam 4 lewat berapa? Lewat 4 ya, Bu. Makin malam, tolong jangan sampai sholat subuh duha pakai spion. Tahu duha pakai spion? Sholatnya sholat subuh tapi kerjanya jam 7, ada doa kunutnya. Tuh. Hadirin rahimakumullah, dari mulai terkumandang adzan subuh illa malakani yanzilani, udah nongkrong di depan pintu rumah kita 2 malaikat setiap subuh. Pak, Bu, setiap adzan subuh udah nongkrong 2 malaikat. Berapa malaikat Bapak Ibu? Setiap pagi. Nggak ada alfanya, nggak ada absennya. Karena bicara malaikat bukan Taufikur Rahman yang menjamin. Lihat Quran surat 66 juz 28 ayat ke-6, bicara tugas malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh bicara malaikat. Dari mulai adzan subuh udah nungguin di depan pintu rumah kita berapa malaikat Bapak Ibu? Berapa malaikat? Dan mereka Allah tugaskan buat kita mendoakan kita. Ngedoain. Malaikat yang pertama Bapak doain nih. Doain. Apa doanya? Buat orang yang gemar sedekah. Tahu sedekah? Tuh Pak, kalau kotak amal lewat hari Jumat tuh di masjid, kadang-kadang kesian Bu, kotak amal kalau lewat, mohon maaf, nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Halo, di sini begitu juga apa nggak tuh? Jangan ya. Malaikat pertama berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Itu doa malaikat pertama. Ya Allah, kata malaikat, a'ti, berikan ya Allah, munfiqan, kepada hambamu yang gemar berinfak, gemar sedekah, khalafah, ganti rugi yang berlimpah ruah. Allahu Akbar. Bu, Pak, kita pengen harta kita nambah apa enggak? Kita pengen harta kita nambah dan berkah apa enggak? Kuncinya sedekah. Tapi itu ada 2 malaikat yang bertugas, dia nungguin. Ternyata nih orang badan sehat, duit di dompetnya bervariasi, masih lengkap, warna merah ada, warna biru ada, angka depan 5004, warna hijau angka depan 2004 ada, warna merah keungu-unguan angka depan 104 juga ada warna coklat ada bau amis juga ada
Ada sil perangkat depan 203 juga ada. Ada tuh yang rada lecak bau amis, ada goloknya, angka depan 103 ada juga. Dia lihat habis subuh nggak keluar, ditungguin husnuzon malaikat, mungkin ntar habis duha kali. Habis duha nggak keluar juga husnuzon, mungkin ntar habis johor kali. Habis johor nggak sedekah juga, tetap positive thinking, mungkin ntar habis asar kali. Asar nggak keluar, maghrib nggak keluar, dia lihat habis sisa udah pelor, nempel, molor. Malaikat sebelum pamitan, tugas malaikat kedua ngedoain. Ini rada serem doanya, hati-hati. Apa doa malaikat yang kedua? Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Rabb, berikan kepada hambamu yang koret. Jangan marah nih, doanya begitu kok. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang kikir. Paham kikir? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang buntut gasiran. Nggak paham? Ya Allah, berikan kepada hambamu yang tengkok dalam. Ya Allah, berikan kepada hambamu yang pantat kuning. Jelas yang ngomong nih. Berikan kepadanya Allah apa? Talafa, malapetaka di dalam kehidupan. Secara ilmu logika, ilmu apa? Ilmu apa? Jawab yang jujur ya. Merpati 5 ekor. Berapa ekor? Ketembak 3 ekor. Ketembak berapa ekor? Berapa ekor ketembak? Berapa sisanya? 3. Tolong logikanya dipakai baik-baik, jangan sembarangan. Ulangi lagi. Merpati berapa ekor? 5. Ketembak? Ketembak berapa nih? Dan tangga tangan saya nih, bukan 2 ini, tangan saya 3. Semuanya berapa? Ketembak? Sisa? Ini 3. Ya, punten, boleh geser mejanya. Kayaknya perlu pakai praktek. Punten ya, punten banget. Ya, punten. Afwan ya guru, afwan. Punten. Ya punten. Oke, dah. Oh, guru. Sini, punten. Terus sini. Ini kayaknya cantik-cantik rada lola soalnya. Beneran. Dah. Bapak Ibu, mohon maaf. Lihat ya. 1, 2, minjem 1 lagi. Nah, ada berapa barang nih? Ini ceritanya merpati nempok di genteng. Ada 5 ekor. Berapa ekor? 5 kan? Tolong tadi yang bilang 2 sama 4 sama habis, tolong jangan belaga budek, dengerin baik-baik ini. Nggak beneran, saya pelan-pelan. Semuanya berapa? Yang ketembak berapa? Yang ketembak berapa? Yang ketembak 3. 1, 2, 3. Yang ketembak jatuh kan? Jatuh kan? Yang ketembak mati kan? Jatuh kan? Yang mati jatuh ada nggak bangkainya? Bangkainya ada nggak? Udah nggak bisa terbang kan? Ada berapa? Ada berapa? Ini yang 2 ketembak apa kagak? Karena nggak ketembak dia kemana? Kabur kan? Hilang kan? Masih ada apa nggak tuh? Berapa sisanya? Itu. Sisanya bukan 2, 3. Paham ya? Nah, langsung masuk ke bab dah. Fulus saya contohin dah. Fulus tuh, mau duit aja, tahu lah. Duitnya merah tuh. Ini keduaan lagi. Duitnya merah. Angka depan 1, nolnya 5, gambar RI pertama. Ya, gambar presiden pertama. Bu, mohon maaf. Itu duit ada 20 lembar. 20 lembar yang merah, 20 lembar. Jadi berapa semuanya? Oh, pinter, 2 juta. Nggak pakai salah udah Pak tuh. Oke, jawab lagi. Duit 20 lembar yang merah, nyumbang ke Masjid Al-Muhajirin 10 lembar yang merah. Nyumbangnya 10 lembar. Nyumbangnya kemana nyumbangnya tuh? Ke Masjid Al-Muhajirin. Karena memang lagi tahap pembangunan. Nyumbang 10 lembar yang merah. Bu, duitnya asal muasal berapa lembar? Nyumbang ke masjid berapa lembar? Nyumbang lagi Pak yatim 8 lembar. Nyumbang anak yatim 8 lembar. Nyumbang yatim 8 lembar. Nyumbang ke masjid berapa lembar? Nyumbang yatim berapa lembar? Sisa 18. Jangan bilang 2. Kok
Kok bisa begitu Ustaz? Ya iya, merpati 5 ekor. Bener. Ketembak berapa tadi? Sisa? Dah, yang bilang 2 lembar dengerin nih, jangan berdebat udah. Duitnya berapa lembar? Nyumbang ke masjid berapa lembar? Nyumbang ke masjid 10 lembar. Jujur deh, dari hati ke hati, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat isinya pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng, ada apa hilang? Langgeng. Nyumbang ke yatim 8 lembar, manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala akan langgeng, ada apa hilang? Yang 2 lembar belum tentu punya kita. Kita nggak tahu ternyata besok sore atau besok atau lusa kayak dijemput kayak Vanessa sama Bibi. Lah bisa aja. Betul apa enggak? Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Tiba-tiba kita kayak begitu. Jawab yang jujur Bapak Ibu, yang nemenin kita ke alam barzah yang 1.800.000 apa yang 200.000? Bu Pak, yang nemenin ke alam barzah setia yang 1.800.000 apa yang 200.000? Paham ya? Jelas ya? Yang punya kita bukan yang di deposito, yang punya kita bukan tabanas, tapi punya kita yang ntar ada kotak amal lewat kita cemplungin. Hadirin hadirat rahimakumullah, bukan nakut-nakutin. Itu Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Bicara shot kedua, sodako, bukan kata Taufikur Rahman. Sampai di Quran Allah abadikan surat ke-63, juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Saya ulangin takut ketinggalan. Quran surat ke-63 juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Sekali lagi saya ulangi, Quran surat ke-63 Al-Munafiqun juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Saya nggak bacain bahasa Arabnya, takut kelamaan. Maknanya ayat 9 Allah mesenin, wahai orang-orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan hanya urusan anak dan harta sehingga kamu tergolong orang-orang yang merugi. Ayat ke-10-nya Allah minta, Allah nggak minta semuanya. Wa anfiku mimma rozaknakum. Allah minta sebagian. Jangan sampai kata Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Begitu besok udah kayak Vanessa, begitu besok udah kayak Bibi, kita jadi jenazah, baru minta sama Allah, ya Allah, kasih saya hidup di Al-Muhajirin. Nggak minta setahun, nggak minta sebulan, qarib, minta sebentar. Dan setiap jenazah berjanji, ta'asaddaqo, pasti saya akan bersedekah. Tapi masalahnya udah jadi jenazah, mereka yang pulang ke rahmatullah, kembali ke hadapan Allah, semua rata-rata udah pada betah, nggak ada yang balik lagi. Beneran Pak? Tuh kata Qurannya. Makanya saya pinjam bahasa Buya Hamka, harta yang kamu makan sudah pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau simpan sudah pasti akan jadi warisan, bahkan gak sedikit banyak yang berebutan. Harta yang langgeng sepanjang zaman adalah yang sudah kita infakkan. Bahasa saya sederhana, pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan. Harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan. Karena masih banyak membutuhkan, jangan pada pelit. Jujur, bukan kata saya, Nabi bersumpah, masih kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya tentang bab sedekah. Apa kata Rasulullah sumpah Nabi? Salah satun uksimu alaihina, 3 hal aku bersumpah. Yang pertama sumpah Nabi, manakoso malu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Yang ada, bahasa pantun saya, kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, bahkan hartanya makin bertambah. Shot yang terakhir, jangan pernah bosan, bukan hanya di bulan Rabiul Awal, di bulan manapun. Shot yang ketiga, sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Sholawat ketiga, juz 22 ayat ke-56. Ayat ke-56, yuk baca bareng-bareng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladzina amanu